Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Saya manusia satu ayat. Manusia satu ayat karena ingin ikut-ikutan menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Itu adalah pesan saya, pesan dari Bapak Kiai saya agar kami para santri tuwek yang ikut ngaji itu suka, hobi, gemar menyampaikan kebaikan kepada siapa saja, kapan saja, ya kepada orang banyak, walaupun sedikit yang disampaikan. Itu sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, yaitu balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Oleh karena itu kami terdorong untuk ikut-ikutan, ya, pengen ikut-ikutan menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat, walaupun sedikit. Bukan untuk menggurui, bukan untuk keminter, bukan untuk mengajari, bukan untuk mulang. Bandane apa? Ustadz bukan, guru agama bukan, ahli agama bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh ikut-ikutan menyampaikan kebaikan. Itulah yang saya lakukan. Manusia satu ayat menjadi channel YouTube saya, dan satu lagi Mahtub Hidayatullah juga channel YouTube saya. Untuk saudara-saudara kami yang berkenan. Saudara-saudaraku, ada suatu amalan yang luar biasa bagi manusia biasa. Saya katakan luar biasa, oleh karena itu kalau bisa kita laksanakan setiap hari. Rasanya mustahil karena kesibukan. Kalau tidak mungkin, maka lakukan 1 minggu sekali. Mengambil hari Jumat karena hari Jumat merupakan hari yang mulia. Itu pun masih gak bisa karena kesibukan. Maka 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ternyata juga masih belum bisa. Masih berat rasanya, maka 1 tahun sekali. 1 tahun sekali saja. Itu pun rasanya masih berat. Maka selama hidup atau seumur ini 1 kali. Jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Apa itu? Yaitu yang namanya sholat tasbih. Sholat tasbih. Ini merujuk dari salah satu dawuh Kanjeng Nabi dalam salah satu hadisnya, hadis sahih. Disampaikan di sana karena panjang ini hadisnya, maka saya ambil terjemahan bebasnya saja. Yang penting bisa dipahami. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan penting pada pamannya yang namanya Abbas. Begini, wahai Abbas, wahai pamanku, sukakah paman aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari suatu kebaikan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Kenapa kok dosa? Karena manusia itu kantilan, selalu kantil dosa di mana-mana. Jika paman mengerjakan amalan itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman. Yang pertama, akan ada 10 dosa awal, di awal-awal, di awal-awal hidup ini dimulai dari akil balik. Itu sudah mulai menanggung dosa. Itu diampuni. Kemudian yang kedua, dosa yang akhir, yaitu dosa yang barusan saja dilakukan, dosa akhir. Kemudian yang ketiga, dosa yang telah lalu, mulai akil balik sampai dengan saat ini itu termasuk yang lalu. Kemudian yang keempat, dosa yang akan datang diampuni, Masya Allah. Kemudian yang kelima, dosa yang sengaja dilakukan, sengaja. Nah, kemudian yang keenam, dosa yang tidak sengaja dilakukan. Kemudian yang ketujuh, dosa kecil-kecil itu banyak, setiap saat kita dosa.
dosa kecil. Kemudian yang 8 dosa besar-besar. Dosa besar ini. Ya. Kemudian yang 9 dosa yang sifatnya samar-samar. Nggak kelihatan, termasuk batin itu ya. Batin orang tidak baik itu kan sudah dosa. Diampuni. Dan yang terakhir dosa yang dilakukan secara terang-terangan. 10, luar biasa. Ya. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah, Paman, kalau Paman mengerjakan sholat sunat yang disebut sholat sunat tasbih 4 rakaat. Ini penjelasan bebasnya gitu, supaya gampang paham. Sholat 4 rakaat, niatnya ya sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, itu bahasa Indonesianya begini gitu. Sholat sunat tasbih ya, 4 rakaatin bisa. Kalau dilakukan siang hari 4 rakaat langsung salam. Kalau dilakukan malam hari, kata kiai ini, dawuh kiai, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah, kemudian surahnya bebas, tapi kalau bisa dijelaskan di kitab Irsyadul Ibad, kalau bisa maka yang rakaat pertama Fatihah dan Al-Hakumut Takatsur itu. Ini adalah rakaat pertama. Setelah surah Al-Hakumut tadi atau surah yang bebas, kalau tidak bisa hafal Al-Hakumut, maka baca tasbih 15 kali. Tasbihnya bagaimana? Nah, ini yang penting ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 15 kali. Kemudian ruku setelah membaca doa ruku yang seperti biasanya, kemudian tasbih yang tadi itu 10 kali. Catat ya. Kemudian i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, bacaan i'tidal selesai, baca tasbih tadi 10 kali. Ya. Kemudian sujud baca doa sujud seperti biasanya, kemudian tasbih yang tadi itu 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa, dan seterusnya itu setelah selesai baca tasbih tadi itu 10 kali. Kemudian sujud yang kedua, setelah bacaan sujud yang seperti biasanya, tasbih yang tadi itu 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud yang kedua, duduk sebelum berdiri. Biasanya kan berdiri sholat dia, duduk sejenak, duduk posisi kaki iftiros seperti duduk yang di antara 2 sujud tadi, membaca tasbih tadi 10 kali, baru berdiri. Berarti mendapat 1 rakaat ya, 1 rakaat dengan bacaan yang tadi itu. Kalau dihitung tasbih itu tadi 15, 10, 10, 10, 75 tasbih. Kemudian masuk rakaat kedua. Rakaat kedua baca Fatihah dan surah lagi. Surahnya bebas, tapi kalau bisa di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan surah Al-Asr, wal Asri itu. Setelah wal Asri selesai, maka tasbih 15 kali seperti tadi. Terus rukuk, sujud dan seterusnya seperti tadi persis. Persis seperti tadi, maka berdiri lagi mendapat 2 rakaat. Kemudian rakaat yang ketiga setelah Fatihah, kemudian surah bebas, tapi kalau bisa surah Al-Kafirun, kuliah itu. Ini dijelaskan di kitab Irsyadul Ibad. Setelah surah Al-Kafirun, maka membaca tasbih yang tadi 15 kali dan seterusnya seperti rakaat-rakaat sebelumnya tadi. Selesai berdiri, masuk rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat setelah Al-Fatihah, maka surah bebas, tapi kalau bisa surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu. Setelah selesai surat Qul huwallahu ahad, baca tasbih yang tadi 15 kali seperti yang rakaat-rakaat sebelumnya. Kemudian rukuk, sujud dan sebagainya sama seperti tadi, sama. Nah, setelah sujud yang kedua, kemudian duduk, kan duduknya tahiyatul itu. Maka itu bacaan tasyahud tahiyat itu dibaca, setelah selesai sampai innaka hamidum majid, baru membaca tasbih yang tadi itu 10 kali. Kemudian terakhir baru melaksanakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sholat tasbih kita sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat tadi ya. 4 rakaat itu jumlah tasbihnya adalah 75 kali 4 alias 300 kali tasbih. Saya ulangi, kalau siang hari 4 rakaat tadi langsung kemudian salam, tapi kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas sudah. Itu tadi terjemahan dari hadisnya Rasulullah SAW ketika memberikan arahan,
nasihat pada pamannya yang namanya Abbas. Tadi di depan sudah saya katakan, amalan ini kalau bisa tiap hari dilakukan. Kalau tidak mungkin, maka 1 minggu sekali. Kalau nggak mungkin, 1 bulan sekali. Kalau tidak mungkin, berat, 1 tahun sekali. Kalau masih tidak mungkin, maka selama hidupnya sekali. Jangan sampai tidak. Tadi ya, fadilahnya adalah menghapus 10 dosa besar. Manusia itu kan mustahil nggak kandilan dosa. Bisa kecil, bisa besar, bisa amburadul, macam-macam. Di sini ada kesempatan. Ada kesempatan. Yang pertama, dosa yang awal kita lakukan pada saat kita akil balik berusaha diampuni. Dosa yang barusan itu tadi kita lakukan diampuni. Dua. Kemudian dosa yang lalu udah hidup kita itu diampuni. Dosa yang akan datang diampuni. Kemudian dosa yang sengaja kita lakukan diampuni, dosa yang tidak sengaja diampuni, kemudian dosa kecil diampuni, dosa besar diampuni, dosa yang samar-samar tidak tampak atau termasuk batin diampuni, dosa yang terang-terangan diampuni. Luar biasa. Luar biasa. Hadis ini ada ulama yang menganggap dhaif. Dhaif itu lemah. Tapi juga memiliki banyak jalan yang menguatkan sehingga sangat banyak pula ulama ahli hadis yang menguatkannya. Kita laksanakan termasuk ulama yang kami ikuti, ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Kenapa ini yang kami ikuti? Karena ulama-ulama ini yang memang cerdas, cara berpikirnya, cara berpikirnya itu menggunakan otak, akal, dan hati. Karena ada yang orang-orang manusia berpikir itu hanya dengan dengkul. Ini enggak, cerdas banget. Otak, akal, dan hati secara berpikir. Ulama ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah itu yang kami ikuti. Maka yang mengatakan dhaif ya silahkan aja, tapi kami mengatakan tidak. Oleh ulama kami tidak serta-merta menolak hadis dhaif. Hadis dhaif ada yang diterima, yang bagaimana? Yang mendapat dukungan dari banyak hadis sahih. Ada hadis itu dhaif, lemah, tapi ada dukungan dari hadis sahih. Kok bisa begitu? Lah saya tak cerita. Kita menggunakan dalil akal sekarang. Dalil itu kan ada yang akli, ada nakli ya. Nakli itu Quran hadis, akli adalah akal. Manusia itu yang baik pasti ada buruknya walaupun sedikit. Dan sebaliknya, manusia yang buruk walaupun sedikit pasti ada baiknya. Ya, itu manusia. Kemudian dikatakan hadis dhaif itu karena periwayatnya, misalnya 5 orang misalnya ya, ada salah satu yang tukang bohong, pendusta gitu. Maka disebut hadis dhaif. Ada 1 orang yang pendusta. Lah kemudian hadis dhaif kok ada yang bisa dipakai? Lah ini ceritanya. Bisa jadi pada saat orang pembohong tadi, pada saat ikut meriwayatkan hadis ini, dia pasti tidak bohong. Ya, buktinya apa? Buktinya hadis yang dikatakan dhaif itu didukung oleh hadis yang sahih. Artinya senada dengan hadis sahih. Tapi tidak semua hadis dhaif yang ditolak-tolak ya ada. Yang betul-betul ditolak ya. Tidak serta-merta menolak hadis dhaif maksudnya gitu. Ini fenomena dalam kejadian masyarakat sehari-hari terjadi begitu. Si A adalah pembohong. Suatu ketika dia berteriak-teriak minta tolong karena rumahnya kemasukan ular. Ular. Tetangganya berduyun-duyun datang mau membantu, ternyata tidak. Dia bohong. Lain kali dia juga teriak-teriak lagi, ada buaya. Karena apa? Karena rumahnya dekat sungai. Setelah tetangga datang, ternyata tidak. Pernah lagi suatu saat dia teriak-teriak minta tolong karena kebanjiran. Banjir, karena rumahnya dekat sungai. Tetangga datang, ternyata tidak juga. Memang bohong. Kemudian 1 bulan kemudian dia teriak-teriak, ada rampok. Nggak ada yang datang. Tetangganya udah nggak percaya karena dia pembohong. Ternyata betul-betul ada rampok. Jadi teriak-teriak yang terakhir tadi itu betul kejadian yang benar. Dia tidak bohong. Seperti itu. Bisa jadi kan manusia. Gitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hadis dhaif ini tidak serta-merta ditolak, tergantung. Tapi hadis dhaif tidak boleh untuk hujah hukum.
halal haram, tidak boleh menggunakan hadis. Yang boleh hanya untuk fadhilul amal, untuk apa namanya? Keutamaan amal itu boleh. Itu ulama kami. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya ini sholat tasbih namanya, karena di dalamnya ada tasbih 300 kali. Tasbihnya seperti tadi itu. Nah, tasbih yang seperti itu tadi menurut Rasulullah adalah merupakan zikir yang paling disukai Allah. Jadi masuk akal, apa namanya, ya lumrah kalau memang hadiahnya, fadilahnya luar biasa. Itu merupakan zikir yang paling disukai Allah. Dawuhnya Kanjeng Nabi di salah satu hadis adalah begini. An Samurata bin Jundabi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Arba'un itu 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Itu dawuh Kanjeng Nabi, bahasa Kanjeng Nabi. Bahasa kita kurang lebih dari Samurah bin Jundub. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Ya, hadis sahih Imam Muslim. Jadi tasbih yang paling disukai Allah ini dibaca dalam sholat tasbih 300 kali dalam sholat itu. Luar biasa, fadilahnya luar biasa. Ya. Jadi tidak disangsikan lagi, jangan ragu-ragu lagi. Kalau 10 fadilah iming-imingnya itu juga luar biasa. Saudaraku, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, bermanfaat bagi kita semua. Terutama yang merasa banyak dosa tentu saja. Yang merasa bersih dari dosanya, yang enggak memerlukan itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.